Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Wahelmi Pangestu, mahasiswi Ekonomi Pembangunan semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat fardu. Sholat fardu adalah sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya dan hukumnya wajib bagi umat Islam, yang apabila dikerjakan ia mendapat pahala dan apabila ia tinggalkan akan mendapat dosa. Dan sholat fardu merupakan salah satu rukun Islam yang ada dalam Islam. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskannya menurut buku panduan ibadah praktis LSIK Universitas Muhammadiyah Riau. Yang pertama yaitu persiapan sholat fardu, dimulai dari menghadap kiblat, sebagaimana dalilnya yang artinya, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Selanjutnya yaitu dengan berdiri. Namun demikian, Islam juga tidak memberatkan bagi yang tidak mampu berdiri. Sebagaimana Rasulullah memperbolehkan sholat dengan duduk jika sakit atau kesulitan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu menghadap sutra. Dan yang keempat, niat. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, kita masuk ke gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat yang pertama yaitu takbir. Apabila kamu hendak mendirikan sholat, maka sempurnakanlah wudhu, kemudian menghadap kiblat, lalu bertakbirlah. Selanjutnya yaitu bersedekap. Rasulullah SAW meletak tangan kanannya pada lengan hasta tangan kirinya. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW pernah melewati seorang laki-laki yang sedang sholat dengan meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Lalu Rasulullah SAW mencabutnya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Selanjutnya khusyuk. Khusyuk sewaktu sholat, Rasulullah SAW menundukkan kepala dan memandang ke tempat sujud. Hadis riwayat Baihaqi Hakim. Lanjut dengan doa iftitah. Ada beberapa macam bentuk lafaz doa iftitah. Di antaranya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'at baina masyriki wal maghribi. Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqat saubul abyadu min dan silahumma khsil khotoya ya bil ma'i wassaljil wal barod. Nah, bacaan doa iftitah yang baru saja saya bacakan yaitu menurut kemuhammadiyaan. Saya tidak Muhammadiyah. Saya biasanya dengan membaca doa iftitah yang Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Nah, selanjutnya dilanjut dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, dilanjut dengan membaca surat dalam sholat, yaitu dengan surah pendek yang ada di dalam Al-Quran. Lalu setelah membaca ayat-ayat pendek, kita masuk ke ruku. Ada beberapa ketentuan yang bisa dijadikan pedoman saat ruku. Setelah membaca ayat Al-Quran, Rasulullah berhenti sejenak. Itu merupakan hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim. Lalu mengangkat tangan, bertakbir dan ruku menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu beliau meletakkan tangan pada kedua lututnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau merenggangkan jari jemarinya.
Lalu beliau meluruskan punggungnya sehingga apabila air diletakkan di atas punggungnya beliau tidak akan bergerak. Beliau tidak mendongakkan dan menundukkan kepala saat ruku. Ketika ruku, Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal Azimi, yang artinya Subhana Rabbiyal Azimi, Maha suci Allah, Rabb yang Maha Agung. Selanjutnya yaitu i'tidal. I'tidal, Nabi SAW bangkit dari ruku dengan membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Lalu sujud dijumpai pula beberapa dalil yang berkaitan langsung dengan sujud. Di antaranya Rasulullah SAW bertakbir untuk sujud. Terkadang beliau mengangkat kedua tangannya ketika hendak sujud. Doa-doa ketika sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, yang artinya Maha suci Allah, Rabb yang Maha tinggi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Lalu dilanjut dengan duduk di antara dua sujud, yang bacaannya yaitu Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ya Allah, ampunilah dosaku, kasihinilah aku, lindungilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, dan berikanlah aku rezeki, dan maafkanlah aku. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Terkadang beliau juga membaca Rabbil firli, Rabbil firli. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, ampunilah dosaku. Lalu tasyahud akhir. Tasyahud akhir, pada duduk tasyahud akhir ini ada pula beberapa ketentuan yang dijumpai dalam hadis Rasulullah SAW. Di antaranya, punggung telapak kaki kiri menempel ke tanah, ujung kaki kiri dan kaki kanan berada pada satu sisi kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau menjadikan kaki kirinya berada di bawah paha dan betis kaki kanannya. Beliau menegakkan telapak kaki kanannya, hadis riwayat Muslim, dan terkadang dia mendatarkannya. Contoh salawat yang kedua yaitu bacaannya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma rabbik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Selanjutnya yaitu salam. Nabi SAW mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kanan seraya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mengucapkan salam dengan berpaling ke arah kiri seraya membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama yaitu hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah untuk sholat 5 waktu adalah fardu ain bagi laki-laki dan balik, kecuali bagi yang uzur atau halangan seperti tidak boleh tergesa-gesa atau bahkan berlari-lari. Selanjutnya, imam meluruskan shaf. Sebelum melaksanakan sholat berjamaah, sebaiknya imam memerintahkan kepada makmumnya untuk meluruskan shaf. Selanjutnya posisi makmum, lalu makmum masbuk langsung mengikuti gerakan imam, lalu imam menghadap makmum setelah salam. Jika imam batal di dalam sholatnya, Abu Masyud al-Asy'ari berkata, Rasulullah mengusap pundak kami dalam sholat. Waki berkata, samakan dan jangan kalian berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang yang pandai dan orang yang cerdik. Lalu yang setara. Abu Masyud berkata, kalian sekarang lebih banyak berselisih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.